Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul Pawn Sacrifice. Adalah film bergenre drama biografi berdasarkan kisah nyata seorang pemain catur bernama Bobby Fischer yang dirilis perdana pada tahun 2014. Film dibuka dengan memperlihatkan Bobby di tahun 1972 yang sedang memporak-porandakan kamar hotelnya karena mengalami delusi dan paranoid, sehingga ia merasa selalu dimata-matai oleh KGB Soviet dan nyawanya terancam. Kemudian, kembali pada beberapa dekade, tepatnya pada 1951 di Brooklyn, New York, Bobby kecil yang berusia 8 tahun tumbuh besar bersama ibu dan kakaknya, Joan, yang merupakan imigran Yahudi Soviet. Bobby termakan oleh doktrin ibunya yang menjelaskan pada Bobby bahwa FBI mengawasi mereka karena keluarganya mendukung revolusi Marxis di Amerika Serikat. Sejak kecil, Bobby yang sensitif sekali terhadap suara-suara dan sering merasa cemas terhadap mata-mata kemudian mulai mengalihkan kecemasannya itu dengan fokus bermain catur sampai terobsesi padanya. Ibunya membawa Bobby ke sebuah klub catur di gereja atas saran psikiater yang menangani Bobby dan berharap Bobby akan berhenti dari keterobsesiannya jika ada seseorang yang berhasil mengalahkannya. Meski dikalahkan, akan tetapi Bobby kecil berhasil membuat seorang master catur bernama Kermin terkesan dengan permainannya yang lalu menjadikannya Bobby sebagai muridnya. Di usia yang ke-12 tahun, Bobby mulai mengikuti pertandingan catur profesional dan memenangkan kejuaraan catur nasional Amerika. Bobby sering mengunjungi toko buku Soviet di Amerika untuk membaca majalah-majalah catur dan mempelajari strateginya. Sensitif dengan suara-suara dan tak pernah suka mendapat gangguan, ia pun berani memarahi ibunya yang sebenarnya disebabkan oleh ketidaksukaan Bobby pada pacar sang ibu. Dalam kemarahannya itu, Bobby menjadi sangat kasar dan mengusir ibunya untuk kembali ke Moskow bersama teman-teman komunisnya. Ia ingin menjadi juara dunia. Begitulah obsesinya. Bobby semakin sering berlatih, tidak peduli siang dan malam. Setelah kejadian malam itu, Bobby tinggal di klub catur dan meninggalkan ibunya. Kakaknya datang membujuk Bobby untuk pulang ke apartemen dan mengatakan bahwa ibunya mulai berpolitik di California bersama temannya hingga tak akan kembali. Semenjak saat itu, Bobby mulai mengikuti turnamen-turnamen catur internasional. Di Portoros, Yugoslavia, Bobby berhasil menjadi grandmaster termuda dalam sejarah catur. Kepada pers, ia mengatakan ia ingin melawan orang-orang Rusia untuk menjadi pecatur terbaik di dunia. Bobby sedang mengikuti turnamen catur di Varna, Bulgaria pada tahun 1962. Ia menyadari bahwa pemain Soviet bermain curang dan bekerja sama secara kotor dengan World Chess Federation. Ditambah kebencian Bobby terhadap gangguan suara yang sering menyebabkannya tantrum. Akhirnya Bobby meninggalkan turnamen dengan marah-marah dan melontarkan kata-kata kasar atas kecurangan yang terjadi di turnamen tersebut di depan pers. Ia mengatakan berhenti dari catur karena merasa diperlakukan tidak adil oleh federasi catur yang korup. Kekecewaan dan kegelisahan membawanya kembali pulang ke apartemen. Ia tidak benar-benar berhenti bermain catur, sebab ia masih mengikuti perkembangannya melalui majalah-majalah catur Soviet. 1965 di Washington Square Park, untuk pertama kalinya Bobby bertemu dengan seorang pengacara bernama Paul yang membujuk Bobby untuk kembali ke kompetisi dan memenangkan turnamen. Paul akan membantunya kalau Bobby memang masih mau bermain. Setelah merenung dan mempertimbangkan tawaran Paul, kemudian Bobby mengirimkan surat permintaan maafnya pada federasi dan memberitahu bahwa ia akan kembali bermain dalam turnamen berikutnya. Paul menemui Bill dan memintanya membimbing Bobby. Akhirnya mereka bertiga bersepakat pergi ke California dan mendukung Bobby selama mengikuti turnamen Piatigorsky. Boris tiba di Los Angeles untuk mewakili Soviet dalam pertandingan amal. Tim Soviet itu menginap di Beverly Hilton, hotel yang disediakan untuk kalangan atas, sementara Bobby menginap di motel sederhana yang membuatnya marah-marah karena fasilitasnya tak memadai. Sikap Bobby yang seenaknya terkadang membuat Paul dan Bill kerepotan bahkan kesal. Tetapi begitulah Bobby. Beberapa saat sebelum pertandingan dimulai, Paul harus repot mencari Bobby yang menghilang. Sifat buruk Bobby yang lain adalah senang meremehkan dan mempermainkan lawan mainnya. Kemenangannya melawan grandmaster terbaik ketiga di dunia membuat Bobby semakin besar kepala. Ia pun mulai mengajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Paul dan Bill melalui dana promotor mereka jika ingin Bobby melanjutkan turnamen. Semalaman, Bobby melatih dirinya untuk turnamen melawan Boris dan mempelajari gerakan Boris dari majalah yang dibacanya.
Sayangnya semua latihan semalaman itu tidak bisa membuat Bobby mengalahkan Boris. Ia kalah dan menjadi kesal hingga meninggalkan Paul dan Bill. Ia menyendiri di pantai untuk menenangkan diri dari kemarahan, sedangkan Paul dan Bill mulai membicarakan tuntutan yang diberikan Bobby mulai disanggupi satu persatu. Bill yang sedang berjuang untuk menenangkan perilaku tantrum Bobby mengatakan bahwa fokus yang berlebihan pada strategi catur seperti yang sedang Bobby lakukan saat itu telah menghancurkan kewarasan banyak pemain catur terhebat di dunia. Bobby yang terbangun setelah tertidur di pantai semalaman melihat Boris ada di sana sedang berenang. Ia berpikir bahwa Boris mengikutinya dan mulai berteriak marah-marah sambil menunjuk-nunjuk Boris. Tetapi Boris mengabaikannya dan terus berlalu. Setelah kekalahannya di pertandingan amal, Bobby mulai mengikuti turnamen kejuaraan dunia lagi, memenangkan turnamen demi turnamen bersamaan dengan ambisinya untuk menjadi juara dunia. Tekanan dari obsesi dan kefokusannya membuat Bobby lagi-lagi mengalami delusi dan menjadi seseorang yang paranoid. Ia merasa dimata-matai terus oleh Soviet. Tidak hanya sampai di situ, delusinya semakin diperparah karena Bobby mulai mendengarkan teori-teori konspirasi yang menyesatkan pikirannya. Joan bertemu dengan Paul tanpa sepengetahuan Bobby, memberitahukan isi surat yang dikirimkan oleh Bobby padanya, berisi tentang teori di mana Bobby berpikir bahwa komunis Soviet bekerja sama dengan Yahudi internasional untuk menghancurkan Bobby. Joan mengingatkan bahwa Bobby adalah juga seorang Yahudi dan meminta Paul untuk membawa Bobby ke psikiater karena menyadari bahwa adik laki-lakinya itu mengalami masalah kesehatan mental. Meski mengetahui itu, Paul masih meremehkan pendapat dan permintaan Joan untuk membawa Bobby ke psikiater. Namun, Bobby semakin sering mengalami paranoia dan delusi. Tantrumnya pun semakin parah. Melihat hal itu, Paul mulai memikirkan permintaan Joan. Ia mengutarakan ide membawa Bobby ke psikiater pada Bill yang langsung ditolak oleh Bill. Kemenangannya telah membawa Bobby ke final kejuaraan dan menjadikannya seorang selebriti yang mendapat banyak sorotan pers. Hal itu membuatnya semakin angkuh dan meremehkan siapapun. Di suatu tempat lain di California, diam-diam ibu Bobby menyimpan potongan-potongan berita yang memuat keberhasilan anak lelakinya. Kondisi paranoia Bobby semakin mengkhawatirkan. Tuntutan keinginannya semakin banyak dan aneh. Sikapnya itu membuat Bill kesal dan pergi meninggalkan Bobby bersama Paul. Mereka berdua berangkat ke bandara untuk menuju suatu tempat di Islandia. Namun Bobby yang masih dengan paranoia kembali seorang diri ke apartemennya hanya karena pers menyorotnya di bandara. Ia melewatkan upacara pembukaan turnamen. Lalu ketika malam menjelang, Bobby menelpon Joan dan menceritakan ketakutan dan paranoianya. Joan mulai mengkhawatirkan Bobby dan ingin menemuinya. Namun Bobby melarang dan terus berbicara soal ketakutannya selama ini. Teleponnya ditutup oleh Bobby. Seseorang menggedor pintu apartemennya. Paul datang untuk memberitahukan kabar baik bagi Bobby. Donatur yang tak lain adalah Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger memberi uang yang diinginkan Bobby hanya untuk melihat Bobby melanjutkan turnamennya di Islandia atas nama Amerika. Akhirnya Bobby berangkat juga ke Islandia bersama Paul. Setelah melihat banyak berita berisi pendapat publik terhadap Bobby, Bill pun menyusul mereka ke Islandia. Turnamen catur antara Bobby dan Boris yang menjadi sorotan dunia dimulai di Reykjavik. Saat itu tahun 1972, Bobby yang mudah terganggu dengan suara-suara kecil menjadi kehilangan fokusnya akibat suara yang berasal dari beberapa penonton, putaran kamera, dan papan catur. Ia menuntut kameranya agar dimundurkan dan meminta penonton agar diam. Namun suasana masih tak berubah. Bobby kalah di pertandingan pertama akibat langkah bunuh diri yang dilakukannya karena gagal fokus. Setelah kekalahan di pertandingan pertama, Bobby mulai memberi syarat dan tuntutan baru. Ia tak ingin ada kamera dan penonton saat bermain, serta hanya ingin melakukan pertandingan di ruang pingpong. Jika syarat dan tuntutannya tak dipenuhi, ia tak akan bermain. Benar saja, pada pertandingan kedua, Bobby tidak hadir dan permainan itu kembali dimenangkan oleh Boris. Ia melewatkan hari pertandingan itu dengan menenangkan diri menikmati pemandangan alam Islandia. Paranoia kembali menyerang dirinya saat hari menjelang malam. Ia membuat kamar hotelnya porak-poranda karena kegelisahan dan ketakutannya. Paul yang mulai lelah dengan sikap Bobby mulai memohon agar ia mau kembali bermain dalam turnamen. Tapi Paul justru dicurigai oleh Bobby sebagai mata-mata. Kegelisahan dan paranoia itu pun ternyata dialami oleh Boris. Ia mulai memeriksa setiap sudut lampu dan mengira ada penyadap suara di kamarnya. Boris ikut kacau.
Di saat yang bersamaan pun ia menyetujui permintaan Bobby untuk melakukan pertandingan di ruang pingpong tanpa kamera dan penonton. Maka di pertandingan ketiga mereka mulai melakukannya. Bobby membuat gerakan yang tak pernah dilakukan sebelumnya, membuat semua orang bingung dan menerka-nerka apa yang ingin dilakukannya. Tetapi tidak seperti pertandingan sebelumnya, kali ini Bobby terlihat bermain lebih tenang. Beberapa orang mulai paham apa yang ingin dilakukan oleh Bobby. Kini ia keluar sebagai pemenang setelah memberi skakmat pada Boris. Semua yang menunggu kemenangan Bobby mulai bersorak gembira. Banyak sambutan baik dari warga Amerika yang diberikan untuk Bobby. Pertandingan keempat mendapat hasil imbang. Pada pertandingan kelima, Boris mulai melakukan hal aneh. Ia mengeluh tentang kursinya yang bergetar dan mengeluarkan suara hingga mengganggu konsentrasinya. Pertandingan itu selesai dengan Bobby yang menjadi pemenang karena Boris tidak lagi melanjutkan permainan dan memilih sibuk dengan kursinya yang ia minta di X-ray untuk melihat apa yang ada di dalamnya, yang ternyata adalah dua lalat yang sudah mati. Pertandingan kembali dilakukan secara normal. Bobby menggerakkan bidaknya dengan langkah lain yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, membuat persiapan Boris menjadi buyar. Tak ada yang mengetahui apa yang Bobby rencanakan, tetapi hal itu membawanya menuju kemenangan. Permainannya yang memukau dan menginspirasi itu membuat Boris melakukan standing applause yang memimpin tepuk tangan meriah dari seluruh penonton yang hadir. Hal yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam turnamen catur. Setelah menjadi juara dan sorotan dunia atas kemenangannya melawan Boris, permainan keenamnya dianggap permainan catur terbaik yang pernah dimainkan. Sangat disayangkan, kesehatan mental Bobby pun terus memburuk. Ia menolak tawaran iklan bernilai jutaan dolar dan meninggalkan gelar juaranya lalu menghilang dari sorotan publik. Pada 1980, Bobby ditangkap karena menjadi pengemis dan ia mengaku disiksa di penjara. Tahun 1992, ia keluar dari pengasingannya untuk bertanding kembali melawan Boris di Belgrade. Di tahun yang sama, pemerintah Amerika mengeluarkan perintah untuk menangkapnya atas penghinaan yang dilakukan. Bobby kembali berkeliling dunia sebagai buronan dari penuntutan Amerika Serikat dan diberi suaka di Islandia. Hidupnya berakhir pada tahun 2008 di Reykjavik, Islandia. Lalu film pun berakhir.